Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jalan menuju PA. Kayaknya gimana? Nyampe. Tungguin sini. Nggak didenda, tungguin sini. Tungguin ya. Makan udah kan? Mak Om, rajin kali sehadir di sini. Salaman dulu dong. Aduh, jangan gemeter, jangan gemeter. Tenang aja. Nggak apa-apa, nggak usah gemeter. Tenang, nggak usah gemeter. Ayo lagi. Ya. Ya. Siap, gaya. Siap. Ayo. Ayo. Mediatornya udah datang? Masih di atas. Nunggu mediator aja dulu. Ya, nunggu mediator dulu. Biar jalan dulu. Ya. Nunggu mediator. Kita nunggu hakim mediator. Ya, sabar. Tenang, mereka mah dapat untung saya datang ke sini tuh, beritanya banyak yang baca. Nih yang merugi sedih. Iya kan? Orang lain kan dapat YouTube-nya pada banyak yang nonton, komennya pada banyak. Ya dapatlah sesuatu, beritanya banyak yang baca. Coba nih yang sedih. Ayo kita datang. Pak Hakim, tapi di sini mah nggak pakai Pak Jaksa.
Binti Haji Yusuf Supriyadi dan Haji Dedi Mulyadi, Sarjana Hukum Muhammad bin H. Sambil Ahmad PS. Penampilan gambar berikan waktu selama 2 menit ya. Bagi rekan-rekan media silakan. Naon Yan? Ini sibuk Yan? Aduh, apa? Mau ngomong apa? Mau nanya apa? Oh gitu. Ya Pak, terkait mediasi yang gagal seperti apa? Sebenarnya Siap, mediasi kita nggak gagal ya, gagal sebagian, berhasil sebagian. Berhasilnya itu adalah perkara hak asuh anak tidak menjadi pokok perkara yang digugat, tetapi itu merupakan hak kedua-duanya. Jadi saya misalnya ketemu Nihiang nggak boleh lagi dibatesin, misalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi saya bebas dong untuk ketemu sama anak saya. Ya dengan kalian berarti udah maju ke tahap materi gugatan. Iya, materi gugatan sudah maju. Dan saya kan sebenarnya menghadapi seorang istri yang baik. Menurut saya embu itu, karena kalimat ambu kan sudah hilang sekarang kan. Embu itu adalah istri yang baik. Cuman embu itu sayang terhadap keluarganya, kemudian sangat hormat dan patuh pada gurunya. Itu yang menjadi sesuatu barangkali kegelisahan dia antara ketaatan pada guru dan ketaatan pada suami. Gitu loh. Pak, terhadap gugatan tanggapan seperti apa? Ada KDRT, Ah, verbal. Pertama itu adalah dalam materi gugatan ya. Itu kan masuk dalam materi gugatan, dijawabnya di gugatan. Tetapi karena Detik gitu loh sudah menyampaikan itu pada publik. Pertama gini, ngomong KDRT psikologi. Di undang-undang itu kan jelas. Wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologis itu, 1, murung secara terus-menerus. 2, kehilangan kepercayaan diri. Ingat loh, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, ada nggak tanda-tanda itu di Mbu Ani? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan kepercayaan diri. Menurut saya terbalik. Hari ini Ambu sebagai bupati sangat pede. Gitu loh. Apalagi Nah, berarti kan Bapak tetap minta damai atau seperti apa? gini, kalau kita hanya berpikir tentang diri kita, Loreta Sebinti B. itu Si kan Hombing dan apa sih? Sri Budi Diri kita Cahaya hari ini, Setbin Haji Hidir. usia saya sudah 50 tahun, 51 tahun. Istri saya juga sama kan, sudah 40. Ngomong cinta udah nggak musim sekarang. Ngomong kebutuhan, apa sih yang kurang? Ayo, tanya. Kebutuhannya apa yang kurang? Makan cukup, minum cukup, mobil
ada difasilitasi oleh negara, ajudan difasilitasi oleh negara, beras difasilitasi oleh negara, baju difasilitasi oleh negara, seluruh kebutuhannya dari A sampai Z semua difasilitasi oleh negara. Jadi sebenarnya rumah tangga bupati itu ada anggarannya di nomenklatur anggaran negara. APBD Kabupaten Purwakarta. Artinya nggak ada problem dengan itu, gitu loh. Dipanggil Apa masuk sih yang ruang sidang diributin? utama, Loreta, Itu loh. Sebin Anak-anak, Gede, ayo coba bayangin. Sihombing dan Yang paling Tribudi besar Cahaya, Setbin Haji Sudah hampir Hidin. selesai di Unpad. Yang kedua, sekarang masuk di Unpar di Fakultas Hukum. Biayanya dari mulai uang masuk Unpar sampai biaya kos selama setahun itu saya yang jamin, gitu loh. Yang bungsu lagi lucu-lucunya, ya kan, diasuh oleh Teh Elis. Biaya pengasuhannya, gaji tiap bulannya saya yang jamin. Karena itu tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, gitu loh. Nah kemudian aset banyak. Ayo ngitung aset. Di Pasawahan rumah bagus gede. Dari semenjak Ambu pindah ke rumah dinas, nggak pernah ditengok itu rumah. Padahal itu rumah bersama, rumah keluarga kita yang membesarkan anak-anak kita sampai sebesar ini. Hari ini lagi saya renovasi. Tanggung Dipanggil jawab masuk saya sebagai ruang kepala sidang keluarga. utama, Loreta, Aset Sebin satu Tibe, lagi di Wanayasa Sihombing tuh dan ada villa Tribudi yang Cahaya, bagus banget, Setbin Haji Hidin. gitu kan? Itu saya urus setiap hari karena itu aset keluarga. Dan bayar pajak, bayar listrik tiap bulan yang mencapai 20 juta itu bayar listriknya tiap bulan. Nah itu saya yang bayar, gitu loh. Disitulah hidup saling bersama, saling membagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang nanggung, termasuk menyiapkan untuk aset-aset anak saya masa depan. Yang harus kita pikirkan hari ini sebagai pemimpin bukan lagi ngurusin dapur kita karena udah lebih. Yang harus kita pikirkan hari ini ada warga Purwakarta yang dirumahkan, jumlahnya ribuan. Istri-istrinya sampai jualan kopi di pinggir jalan. Hari ini ada orang umur 21 tahun jadi PSK. Dipanggil masuk ruang sidang Hanya untuk utama, biaya hidup. Cecep Suryana Yang harus kita Suhada pikirkan dan adalah Samsia itu, karena Binti Rahma. pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Pemimpin itu ditugaskan untuk memikirkan orang lain. Itu bedanya pemimpin dengan rakyat, ya. Kita gojek nih. Nah. Siapa? Oke. Misalnya bicara syariat Islam. Kalau saya sih merasa diri saya awam ya, walaupun saya mantan ketua cabang HMI tentang syariat Islam. Bukan baru selesai umroh. Pergi umroh bersama keluarga dan anak saya Yudhistira. Sama gurunya. Pun guru bilangnya, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silahkan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga tanya saya pada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya, ya kan? Saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang, gitu loh. Itu yang tugas guru ngaji ya. Jadi kalau ada misalnya murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya ngadu ini, gimana kata Kang Didi? Begitu, bukan hanya sekedar ngasih air doa agar anaknya lupa sama bapaknya, itu nggak boleh. Gojek. Gojek. Nih Gojek ini udah nggak ganti oli 2 bulan, ya kan? Saking nggak ada duit. Ini rakyat kita kondisinya sehingga saya naik ojek. Bisa ganti oli. Oh bisa ganti oli, bisa ganti oli, bisa ngisi beras. Yang tidak akan adalah ganti istri. Nggak boleh. Ya, ganti istri harus ada semuanya.
sejarah katanya nih. Dia bonceng saya. Sejarah selama hidup saya nggak bonceng pengagung negara. Biasa aja. Saya terus mana hati itu. Ya. Biasa sareng yang ya pengagung ya. Biasa aja sama dengan Bapak. Bapak malah lebih bahagia di rumah. Saya juga bahagia kok. Terutama sama Nihnya. Bahagia banget. Gitu. Nyampe sekarang Bapak persiapan ke stasiun Lupi. Nanti saya pesenin berapa orang di rumahnya? 5 orang. Nah, saya siapin nasi goreng 5 bungkus. Sampai kita, wow, top, mantap. Woi, top nih. Nasi goreng 6 bungkus. Ya, 6 bungkus buat Bang Gojek. Helmnya nih, helmnya. Nah, Bapak hari ini bagi saya hari yang menggelisahkan, bagi Bapak hari yang membahagiakan. Nah, duduk, nunggu nasi goreng. Nikmati hidup. Ya, Pak. Bapak sedih karena nggak punya duit. Kalau saya sedih bukan karena nggak punya duit. Saya sedih karena digugat. Nah, sini. Hari ini saya harus memasuki masa persidangan. Oke, duduk. Nah, mantap. Kita sekarang nunggu nasi goreng. Nangis dia. Semangat Pak, tenang Pak. Jadi kebahagiaan itu kalau tidak disyukuri tidak akan pernah ketemu. Yang sudah cukup tidak bahagia juga, berarti ada sesuatu yang harus dikontemplasikan. Gitu. Ini bahagianya apa? Dapat setoran buat motor, kebeli beras, kebeli minyak goreng, kesekolahin anak-anak, ini bahagianya segitu. Sudah kesekolahin anak-anak, sudah 3 turunan ke depan masih cukup, masih belum bahagia juga. Berarti kita harus belajar bersyukur. Karena kalau tidak pernah disyukuri nanti kufur. Kalau kufur itu hatinya tertutup. Nah, kalau udah hatinya tertutup nggak akan pernah bahagia. Tiap hari mikir, hari ini harus makan di mana ya? Capek. Tiap hari Sabtu dan Minggu kita harus jalan-jalan kemana? Capek. Ya kan hidup itu apa adanya. Duduk bahagia, di bawah bahagia, di atas bahagia. Jadi apapun bahagia. Kita nunggu nasi goreng biar Kang Bayu sempurna kebahagiaan. Tidak lagi nasi goreng dibagi 2. Nah, Bapak bisa nunggu di situ. Karena Bapak tegang kalau deket saya. Kopinya biasa. Kopinya bawa lagi, tanda syukuran. Nah, sini Bang Kos. Jadi Bang Kos nemenin sekarang saya itu bukan tidak kerja. Justru kita akan menyelesaikan pekerjaan. Betul nggak Pak? Betul. Jadi gini ceritanya. Jadi saya kan ketemu tuh keliling tuh ke tempat Cilodong yang sekarang sudah mulai banyak PSK-nya. Kan ada teteh-teteh cantik, tinggi, umurnya 21 tahun, ditato lagi. Banyak. Habis ditato ada cupangnya 3. Nah, kemudian saya tanya, ternyata teteh itu dulu saya gempungan tuh 3 titik loh. Waktu pertama saya mengumumkan namanya Gumpungan Liburan Urang Lembur. 1 di Jembatan Mauwo, Cijunti, yang sekarang jadi Jembatan Besi. Yang kedua di situ di Cikadu. Yang ketiga ketemu siapa lah yang di Mulia Mekar, Kampung Sadang. Nah, kan, yang anak itu pinter kecil tapi pinter nggak sekolah tapi dombanya banyak. Nah di situ teh ada ibu-ibu tunawicara. Saya panggil ke panggung tunawicara tapi ngomong dengan saya nyambung. Nah di antara yang hadir itu ada anak kecil waktu itu, mungkin ya umurnya 11 tahun lah, gitu kan. Rambutnya pirang, udah beda, pirang rambutnya. Kemudian saya tanya, kamu bisa nyuci nggak? Nggak. Kamu bisa masak nggak? Nggak, katanya. Kamu suka beres-beres di rumah juga? Nggak, itu tuh anaknya. Nah, ternyata
anak itu teh sekarang jadi PSK. Bapak kan sekretaris Kecamatan Cibatu, ya kan? Ya. Tugas pemerintah itu menyelesaikan problem warga. Jadi kalau Bapak di situ bisa mengangkat si teteh itu kemudian tidak lagi ke Cilodong, tapi pun kalau ke Cilodong ke masjid, jangan ke situ, ke Tajuk. Tapi dia bisa buka warung atau hidup atau mencarikan suami agar ada yang bertanggung jawab. Bapak selesai menjadi abdi negara. Jadi nanti sepanjang sejarah Bapak jadi sekcam di Cibatu, hikmahnya Bapak dipindahin jadi sekcam adalah bisa menyelesaikan problem warga dari lembah hitam ke lembah indah. Siapa? Siap. Iya, nanti habis ini kita langsung cow menuju lokasi. Pakai tato, Pak. Dan kalau saya sih nyaranin ya, para pegawai negeri abdi negara yang ngurus rakyat, yang itu harusnya dikawin. Wah, Leo, Pak. Ya kan kita menyelamatkan dia dari dunia yang berat bagi hidupnya menjadi ibu rumah tangga yang baik. Diakui saudara saja. Oh, diakui, tidak usah dinikahin. Jangan, hanya diakui saudara. Jadi kalau dinikahin Bapak tidak sanggup. Bahaya. Nggak apa-apa nggak dinikahin, yang penting dinafkahin. Aduh, tapi tidak dikawinin. Tidak ditidurin. Jadi ketemu PSK itu nggak apa-apa tiap malam juga. Kasih duit suruh pulang agar dia tidak melakukan. Cok. Kasih modal buat usaha. Kasih modal udah buat usaha. Pernah nggak pengalamannya begitu? Pernah nggak pengalaman yang begitu? Ya, minimal dibuka dulu hatinya. Oh, dibukakan hati supaya agar dia menyadari apa yang dilakukan itu keterpaksaan, tetapi harus dirubah. Lebih baik lapar tapi tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah daripada kenyang Allah tidak ridhoi. Ya. Betul tidak, Pak? Andai kata suatu saat si teteh baik amat, istri Bapak menyetujui, udah daripada nanti lari lagi sama Bapak. Tetap tidak mau. Istri Bapak menyetujui untuk dinikahin. Setuju. Wow. Tetap tidak mau. Mual ayah, mual ayah. Pasti nyeri hatena. Jadi daripada mengkhianati, Ya. lebih baik hanya menapakahi, membantu saja. Karena membantu ikhlas itu adalah membantu tanpa ada harapan imbalan. Ya, oke. Ini itu kan ganti oli berapa? Oli 75. 70. Nah, ganti oli. Ini untuk istri dan anak. Srengenge ngitungan poe nganten lampah gesan jaga nu jadi harapan mapai lampah kahirupan salapan lengkap di sorang moal penggas pangharepan sanajan selangenge luse bulan pinasti nembongan. Semangat terus. Orangnya yang sehat, semangat. Sekarang bisa pulang ke rumah, nggak usah ngojek sampai malam. Ya. Sang Hyang Cipta Rasa, anu ngancik puji anu ngancik rasa sejatining hidup. Sang Hyang Agung Cahya Nur Cahya sudah hidup. Anu ngancik di pangatan ketemu, tapi nyongken karohana sapatu senang hati datang di jakang di istri kita tayungan. Amin. Itu yang jenis sepatu surat. Sing kemarin mana ada rezeki. Amin. Sang Hyang Cipta Rasa ngancik kawan. Ngancik ini. Cerita mana? Iya. Sehat ya, Kang. Kang ngerti Sunda banget dan ngerti ajaran leluhur tentang Sang Hyang. Ya.
Ya, sama istrinya. Salam sama anak-anaknya. Hari ini nggak usah malam. Ya, hidup ya. Yuk, hati-hati. Sehat. Ya. Ya. Sok. Gaya hidup beragam ya. Kebahagiaan gak diukur hanya sekedar harta, tetapi juga harta bisa membawa bahagia. Ya. Berarti Kak. Nah, langsung ke rumah. Hari ini libur. Ajakin istri makan bareng, enak.